Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah. Tahukah Anda doa sapu jagat? Mungkin Anda tahu, tapi pernahkah Anda memikirkan kenapa doa ini sangat mencakup keseluruhan dari kehidupan kita di dunia maupun di akhirat? Dan mengapa di doa tersebut memang terdapat di surat Al-Baqarah terdapat doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Kenapa tidak Rabbana atina ad-dunya? Apa sir ataupun rahasia dari doa tersebut? Untuk mengetahuinya, mari kita simak tafsir surat Al-Baqarah ayat 197 sampai 210 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju waktu, yaitu waktu-waktu musim haji. Ashhurum ma'lumat, itu ada pada bulan-bulan yang diketahui. Syawal, yaitu bulan Syawal, wa Dzulqa'dah, wa asyru layalin, dan 10 malam min Dzulhijjah, dari bulan Dzulhijjah. Wa qilah kulluhu, dan ada yang mengatakan semua bulan, maksudnya bulan Dzulhijjah keseluruhan. Jadi ada 3 bulan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Faman farodoh, maka barang siapa farodoh, itu menetapkan hati, ala nafsihi fihinnah, di dalam bulan-bulan tersebut, al-hajjah, untuk berhaji, bil ihram, dengan melakukan ihram, fala rofathah, maka jangan atau tidak boleh rofath, artinya jima, berhubungan suami istri. Jadi orang dalam keadaan ihram tidak boleh berhubungan suami istri. Wala fusuqah, dan tidak ada kefasikan, ma'asin, tidak boleh bermaksiat. Wala jidalah, dan tidak ada perdebatan ataupun khisom. Itu di sini tafsirannya yaitu permusuhan, berbantah-bantahan. Fil haji, di dalam ibadah haji. Wa ma taf'alu min khairin, dan apapun yang kalian lakukan dari kebaikan, kasodakotin, seperti sedekah, ya'lamhullah, niscaya Allah mengetahuinya, fayujazikum bihi, lalu Allah memberi pahala kepada kalian. Wa nazala fi ahlil Yaman, dan turun ayat kepada penduduk Yaman. Wa kanu yahujuna bila zadin. Nah, penduduk Yaman ini kalau berhaji tidak membawa bekal. Fayakunu nakallan 'alan nasi, sehingga mereka itu menjadi beban bagi orang-orang di Mekah. Wa tazawwadu. Nah, ini ayat yang turun kepada penduduk Yaman yang berhaji gak pakai bekal. Wa tazawwadu, maka berbekallah ma yuballighukum li safarikum, yang akan membuat kamu mencapai perjalananmu, yang akan mengantarkanmu di dalam perjalanan. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma yattaqi bihi su'alan nas wa ghairuh. Yang dimaksud takwa, fa inna khairaz zadi taqwa, yang dimaksud takwa di sini adalah takut untuk meminta-minta kepada manusia dan yang lainnya. Artinya di sini dalam sebuah ibadah, di sini di dalam hal ini haji, itu Allah memerintahkan kita untuk membawa bekal. Karena di haji itu kan Allah memberi clue atau memberi catatan, itu manis tato'ah, bagi yang mampu. Kalau nggak mampu kan tidak wajib. Nah, ini penduduk ahli Yaman ini ketika berhaji nggak bawa bekal, sehingga menjadi beban bagi orang-orang di Mekah. Maka turun ayat ini, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang ulil albab, zawil uqul, orang yang memiliki akal. Laisa alaikum junahun, tidak ada dosa bagi kalian, fi antabtagu, untuk mengharapkan, tatlubu, mengharap, meminta, fadlan, rizqon, untuk meminta rizki, mir rabbikum, dari
Tuhan kalian. Bittijarah, yaitu ketika melakukan perniagaan jual beli fil haji, ketika melakukan ibadah haji. Nazala raddan li karahatihim dzalika. Nah, ayat tentang laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum ini turun kepada penduduk Mekah yang di waktu itu berhaji kemudian enggan untuk berdagang. Jadi ayat ini turun bahwa berdagang di waktu mereka melakukan ibadah haji itu tidak ada dosa, karena itu merupakan mengharap rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza afattum, dan ketika kalian sudah dafatum, ketika kalian sudah bertolak ataupun berangkat min Arafat, dari wukuf di Arafah, fadhkurullaha, jadi setelah wukuf kalian berangkat, maka ingatlah Allah ba'dal mabit bi Muzdalifah, setelah melakukan bermalam di Muzdalifah, bitalbiyah, yaitu dengan cara memandangkan talbiyah, wa tahlil wa du'a, ya, la tahlil la ilaha illallah wa du'a, indal masy'aril haram, di masy'aril haram, wa huwa jabalun fi akhiril Muzdalifah. Jadi masy'aril haram adalah gunung yang terletak di ujung Muzdalifah, yuqalu lahu Quzah. Ya, jadi gunung Quzah ini yang ada di ujung Muzdalifah, diperintahkan oleh Allah di situ untuk berzikir. Li haditsin wa fil hadis, dalam sebuah riwayat hadis, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu waqafa bihi, wukuf di situ, di gunung, di Masy'aril Haram ini, di gunung di ujung Muzdalifah. Waqafa fihi yadhkurullaha, sambil berzikir, wa yad'u, dan berdoa, hatta asfar, jadi dari malam itu sampai asfar, sampai pagi, sampai hari sudah siang, sampai asfar, sudah sangat terang, pagi sudah sangat terang. Asfar jiddan, rawahu Muslim. Wadhkuruhu kama hadakum, dan berzikirlah kalian kepada Tuhan kalian, kama hadakum, sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepada kalian, lima alimi dinikum, kepada pondasi ataupun kepada kepada sendi-sendi agama kalian, wa manasiki hajihi, dan manasik haji, dan manasik haji, tata cara haji kalian, wal kaf li ta'lil, huruf kaf di kama hadakum ini li ta'lil, menjadi sebab. Jadi karena Allah telah memberikan hidayah kepada kalian, maka berzikirlah. Karena Allah telah memberi petunjuk kepada kalian terhadap cara-cara beragama, khususnya di sini dalam hal haji, wadhkuruhu, maka berzikirlah, maka ingatlah Allah. Wa in kuntum, dan sungguhnya kalian semin qablihi, sebelum itu, min qabli hudahu, sebelum ada petunjuk Allah itu, laminad dolin, sungguhnya kalian berada dalam kesesatan, merupakan orang-orang yang sesat. Tsumma afidu, kemudian bertolaklah, berangkatlah, ya Quraisy, wahai orang Arab Quraisy, min haitsu afadun nas, dari dimanapun manusia atau orang-orang itu berangkat, ai min Arafah, yaitu dari Arafah, bi antakifu biha, untuk berwukuf di sana, ma'ahum, bersama mereka. Wa kanu yakifuna bil Muzdalifah, karena dahulu orang-orang Arab Quraisy ini melakukan wukufnya di Muzdalifah, tarafuan anil wukuf ma'ahum, karena enggak mau ikut wukuf dengan orang-orang yang berwukuf di Arafah. Tsumma litartib wa fi dzikri wastaghfiruhu, dan bermintalah ampunan kepada Allah, min dunubikum, dari dosa-dosa kalian, innallaha ghafurun, sungguhnya Allah itu Maha Pengampun, lil mukminin, bagi orang mukmin, rahimun bihim, Maha penyayang kepada mereka. Fa idza qadaitum, dan ketika
addaitum, dan ketika kalian sudah melaksanakan manasikakum, tata cara ibadah haji kalian, ibadat hajikum, ibadah haji, bi an romaitum jumrotal aqobah, jadi kalian sudah melakukan lempar jumroh aqobah, wa tuftum, sudah bertawaf, was takrartum bi Mina, dan sudah bertempat di Mina, fazkurullaha, maka ingatlah Allah, sebutlah Allah, bitakbir, dengan cara bertakbir, wasana, dan memuji. Kadzikrikum aba'akum, sebagaimana kalian memuji ataupun mengingat bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian. Kama kuntum tadhkurunahum inda faraghi hajikum bil mufakhara, karena dulu kalian, jadi sebagaimana dulu kalian pernah menyebut nenek moyang kalian inda faraghi hajikum, setelah selesai haji, bil mufakhara, dibangga-banggakan. Jadi orang-orang Arab setelah melakukan ibadah haji, sebelum datangnya turunnya ayat ini, mereka itu mengucapkan atau mengangkat suara untuk menyebut-nyebut nenek moyang mereka sebagai mufakhorah, dibangga-banggakan. Maka di sini diganti fadzkurullah, diganti dengan menyebut Allah, mengingat Allah, takbir. Au asyadda dzikra, atau lebih besar, lebih mengingat lagi, lebih dalam mengingat, lebih dahsyat. Min dzikrikum iyyahum, jadi lebih besar mengingat Allah daripada mengingat bapak-bapak kalian itu. Wa nasbu asyadda 'alal hal min dzikril mansub bi udhkuru id law ta'akhkhara anhu lakana sifatan lahu. Faminan nasi, dan di antara manusia, man yaqulu, ada yang mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, nasiban, bagian, fid dunya, dari dunia. Ya, ini bukan minta dunia ini. Jadi ada manusia itu mintanya dunia. Fayu'tahu fiha, maka Allah kasih ini, fayu'tahu fiha, dikasihlah dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan di akhirat dia enggak dapat bagian sama sekali. Wa minhum, dan di antara manusia, man yaqulu, ada yang mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Ini bedanya nih, ini orang mukmin ini minta kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Di tafsir Jalalain disebutkan hasanah, ya fid dunya hasanah itu artinya nikmah, jadi kenikmatan di dunia. Wa fil akhirati hasanah artinya hiya al jannah, jadi kebaikan di akhirat itu adalah surga. Wa qina adzabannar, dan cegahlah kami dari azab neraka, bi'adami dukhuliha, untuk tidak masuk ke neraka. Wa hadza bayanun lima kana alaihi musyrikun, dan ini adalah penjelasan karena orang-orang musyrik itu pasti menjadi ahli neraka. Wa li halil mu'minin, dan merupakan keadaan orang-orang mukmin. Wal qasdu bihi al hathu ala talabi khairid darain. Maksud dari doa ini artinya kita diperintahkan untuk meminta dua kebaikan, darain, dunia akhirat. Kama wa idza bisawab alaihi, karena memang disediakan sudah pahala di sana itu alaihi. Jadi di sini artinya orang-orang musyrik itu meminta kebaikan. Enggak minta kebaikan, tapi minta dunia. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu meminta dunia. Orang-orang mukmin itu meminta kebaikan di dunia, dan tambah lagi kebaikan di akhirat. Kemudian ditutup wa qina adzabannar, dan cegahlah kami dari azab neraka. Ulaika lahum nasibun, dan merekalah mendapatkan bagian mimma kasabu, dari apa yang mereka lakukan, min ajli amilu minal haji wa du'a. Mereka mendapatkan sesuai yang mereka kerjakan, min ajli amilu, sesuai mereka kerjakan, minal haji, dari ibadah haji, wa du'a, dan doa. Nah, ini berarti ayat Rabbana atina fid dunya hasanah ini kan turunnya
bersamaan dengan bukan bersamaan. Maksudnya ayat ini setelah Allah membahas tentang haji. Maka di sini ditafsirnya itu mimma kasabu ini adalah perbuatan haji wa doa. Wallahu sari'un hisab, dan sungguhnya Allah itu maha cepat dalam penghisapan. Yuhasibul khalqah, Allah itu menghisab atau menghitung amal makhluk kullahum semuanya fi qadri nisfi naharin, itu sekitar cuman setengah hari, setengah siang, berarti setengah hari min ayyamid dunya, dari hari-hari dunia. Jadi kalau dalam ada satu hari penuh, ini cuman setengah hari saja. Allah itu menghisab semua makhluk atau menghitung amal baik atau buruknya semua makhluk. Wadhkurullaha, dan ingatlah Allah bitakbir inda ramyil jamarat, dengan melantunkan takbir ketika melempar jumroh, fi ayyamin ma'dudat, pada hari-hari tertentu yang terbilang, ay ayyamit tasyrik, jadi pada hari-hari tasyrik jamaah haji mengingat Allah, ya, melempar jumroh sambil bertakbir 3 hari, ayyamit tasyrik as-salasah, faman ta'ajjala, barang siapa yang bersegera, ay ista'jalah, jadi menyegerakan diri, bin nafar min mina, untuk melakukan bin nafar bin mina, jadi dia itu keluar dari Mina, fi yaumaini, dalam 2 hari, ay fi tsani ayyamit tasyrik ba'da ramyi jamarihi fala isma alaihi. Jadi barang siapa yang dalam 2 hari saja kemudian dia pergi ke Mina, maka dia tidak apa-apa, fala isma alaihi bitajil. Wa man ta'akhkhara, dan barang siapa yang terakhir mengambil akhir-akhirnya biha, dalam pelemparan jumroh, hatta batalailatas tsalits, sehingga sampai dia itu bermalam di malam ketiga, waroma jamarihi, dan melempar jumrohnya, fala isma alaihi bidzalika, maka juga tidak ada dosa. Jadi mereka melempar jumroh hanya 2 malam, hanya 2 hari. Hari ketiganya sudah melakukan ibadah haji berikutnya, itu enggak apa-apa. Atau melempar jumrohnya di hari ketiga atau malam ketiganya. Fala isma alaihi bidzalika ayhum mukhayyarun, jamaah haji diberi pilihan untuk melempar jumroh dengan 2 pilihan itu, fi dzalika wa nafyul ismi, dan tidak ada dosa. Liman ittaqa, bagi yang bertakwa Allah, bagi yang takut kepada Allah, fi hajihi, dalam hajinya, li'annahu al-hajju fil haqiqah, karena itulah haji yang sebenarnya. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tusyarun, dan bertakwalah kepada Allah, dan ingatlah dan ketahuilah sungguhnya kalian kepadanya akan dibangkitkan. Fil akhirati, di akhirat. Fayujazikum bi a'malikum, dan hingga dia akan memberi balasan dari pekerjaan-pekerjaan kalian. Ini menjadi hikmahnya bahwa ibadah haji itu ya seperti simulasi akhirat sebenarnya. Jadi ada di situ perkumpulan manusia umat Islam sedunia dalam keadaan memang menggunakan pakaian yang sama, yang artinya memang di hari kiamat nanti tidak ada yang berbeda di sisi Allah kecuali ketakwaan. Hal ini juga mereka berpanas-panasan ketika bertawaf dan ketika wukuf di Arafah. Maka ini simulasi akhirat, akan dikumpulkan seperti itu sebenarnya. Makanya di sini Allah berfirman, wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tusyarun, akan dikumpulkan. Di dunia dikumpulkan di haji bagi yang haji. Di akhirat dikumpulkan di mahsyar. Wa minan nasi, dan di antara manusia, man yu'jibuka, ada yang membuatmu takjub, qauluhu, yaitu perkataannya, fil hayatid dunya, di kehidupan dunia, wala yu'jibuka fil akhirah, tapi tidak membuatmu takjub dalam akhirat. Limukhalafatihi li'tiqadihi, karena dia melanggar akidahnya.
Wa yushhidullaha ala ma fi qalbi, dan dia itu mempersaksikan kepada Allah ala ma fi qalbi, apa yang ada di dalam hatinya, innahu muwafiqun liqaulihi, bahwa dia itu sesuai dengan perkataannya. Wa huwa aladul khisam, sementara dia itu adalah aladul khisam, artinya musuh yang paling keras. Syadidul khusumah laka wa li atba'ika, dan bagi umatmu, wa li adawatihi laka, karena memang dia memusuhimu kepada Nabi Muhammad. Wa huwa, ya siapa orang ini yang masuk ke ayat wa minan nasi may yu'jibuka, ini siapa? Nanti adalah Al-Akhnash bin Syuraik. Akhnash bin Syuraik ini adalah kana munafiqun, seorang munafik. Huluwal kalam, kata-katanya itu manis, lin Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahlifu annahu mu'min, dia berjanji bahwa dia adalah seorang mukmin, percaya kepadanya, wa muhibbun lahu, mencintainya, fayudni majlisahu, maka dia itu mendekatkan kepada majelisnya Rasul, fa akdzabahu Allah, lalu Allah membongkar kedok atau membongkar kebohongan dari Akhnash bin Syuraik ini, dibongkar kebohongannya. Fi dzalika wa marra bi zar'in, dan bongkarnya itu adalah satu ketika dia melewati sebuah tanaman ataupun melewati sebuah pertanian, wa humurin, dan peternakan. Humur, kalau di sini tulisannya hak mim ro, itu humur itu jamak dari himar, jadi melewati peternakan keledai. Liba'dil muslimin, yang dimiliki oleh orang-orang muslim. Fa ahraqahu, maka ternyata Akhnash bin Syuraik ini membakar ladang tersebut, wa aqaraha, dan membunuh keledai-keledai lailan, pada malam hari. Kama qala ta'ala wa idza tawalla, dan ketika dia sudah berpaling, insarafa ankah, berpaling darimu, sa'a masya, dia akan berjalan, fil ardi, di muka bumi, fiha yuhlikal hartha wan nasl, dan dia akan merusak al harth, apa ladang, wan nasl, keturunan, min jumlatil fasad. Ini merupakan bagian berapa banyak ataupun jumlah dari kerusakan yang mereka lakukan. Jadi yuhlikul harthah wan nasl, jadi tanaman dan keturunan, artinya membunuh binatang peternakan tadi itu. Wallahu la yuhibbul fasad, sementara Allah tidak menyukai kerusakan. Ay la yarda bihi. Wa idza qila lahu ittaqillah, dan jika dikatakan kepadanya ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, fi fi'lika, di dalam perbuatanmu itu, akhadat ul izzah, maka dia berlaku sombong, hamalat ul unfah, menjadi keras, wal hamiyah, alal amal bil ismi, lalu dia itu melakukan perbuatan dosa, alladzi umira bittiqaihi, padahal sudah diperintah untuk takut. Fahasbuhu kafihi, maka cukuplah baginya jahannam, neraka jahannam, wala bi'sal mihad, dan itulah seburuk-buruknya tempat tinggal. Di sini mihad ini tafsirannya firosh. Firosh itu artinya tempat tidur atau kasur. Wa minan nasi, dan di antara manusia, man yashri yabi'un, di antara manusia ada yang menjual nafsahu, dirinya, ay yabduluha fi ta'atillah, jadi menjual diri, maksudnya adalah mengerahkan dirinya fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah. Jadi ini bahasa Al-Qur'an ini luar biasa. Jadi Allah tidak berfirman wa minan nasi man yuti'u, tidak. Ini balaghahnya Quran, indah dan mengena gitu ya. Sudah sampai pada menjual, artinya sudah tidak dimiliki jiwa dirinya enggak dimiliki karena sudah dijual sudah. Maksudnya apa? Yabduluha fi ta'atillah, orang tersebut selalu berada dalam ketaatan kepada Allah. Ibtigha'ah talaba mardatillah, karena mengharap, meminta mardatillah, keridhaannya Allah.
Wa huwa, siapa ini yang turun ayat ini kepada siapa? Suhaib. Nah, turunnya kepada Suhaib. Seorang sahabat namanya Suhaib. Lama adahul musyrikun, ketika orang-orang musyrik menyiksanya, hajaro ilal Madinah, Suhaib berhijrah ke Madinah karena disiksa orang musyrik. Wa tarokalahum malahu, dan Suhaib ini meninggalkan bagi orang musyrik itu hartanya. Wallahu raufum bil ibad, dan Allah itu sangat maha belas kasihan kepada hamba-hambanya. Haitsu arsyadahum lima fihi ridahu, yaitu menunjukkan kepada mereka apa yang menjadi keridhaannya Allah. Wa nazala fi Abdullah bin Salam, jadi ayat berikutnya turun ke Abdullah bin Salam. Wa ashabahu, dan teman-temannya. Lama azzamus sabata, yaitu ketika Abdullah bin Salam dan teman-temannya ini mengagungkan hari Sabtu. Wa karihul ibilah, dan mereka membenci unta. Ba'dal Islam, setelah mereka masuk Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, ayat yang turun pada Abdullah bin Salam dan teman-temannya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi, masuklah kalian kepada Islam, kafatan fi jami'i syara'ihi, secara keseluruhan, ai fi jami'i syara'ihi, seluruh syariatnya, ajarannya. Wala tattabi'u, dan janganlah mengikuti hutuwati turuk, jangan mengikuti langkah-langkah ataupun jalan-jalan syaitan, setan. Ai tazinuhu bitafriq, mengikuti langkah setan tuh. Ini balaghahnya Quran nih berikutnya. Kalau tadi balaghahnya itu menjual diri, artinya taat. Kalau ini balaghahnya mengikuti langkahnya setan. Jadi seakan-akan di depan kita tuh ada setan, kemudian kita mengikuti jejak langkahnya setan itu. Di sini tafsirannya adalah tazinuhu bitafriq, artinya adalah tazinuhu bitafriq, artinya adalah tipuannya ataupun rayuannya setan dalam hal at-tafriq, dalam hal membeda-bedakan. Innahu lakum aduwwum mubin, sungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Bayyinul adawah, jadi musuh yang nyata di sini tafsirannya bayyinul adawah, yaitu permusuhan yang jelas sudah. Bukan musuh yang nyata kemudian musuhnya kelihatan, bukan maksud setannya tetap goib gak kelihatan, tapi permusuhannya itu atau dampak dari godaan setan itu sudah sangat jelas sudah. Fa in zalaltum, dan jika kalian itu tergelincir, miltum anidukhul fi jami'ihi, dan kalian tergelincir kemudian condong untuk tidak masuk kepada keseluruhan agama Islam, jadi semua syariatnya. Min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, setelah datang pada kalian itu tanda-tanda al-hujaj adz-dzahirah, argumentasi yang jelas, ala annahul haq, bahwa Islam itu agama yang benar. Fa'lamu, maka ketahuilah, yan annallaha aziz, sungguhnya Allah itu maha perkasa, la yu'jizuhu syai'un, tidak ada sedikit pun yang melemahkannya, anintiqamihi minkum, untuk membalas kalian. Hakimun fi sun'ihi, Allah itu juga maha hikmahnya, Allah itu maha bijaksana dalam ciptaannya. Hal yanduruna, di sini tafsirannya ma yanduruna, tidak ada yang mereka tunggu, yantadirun tarikun ad-dukhul fi, tidak ada yang mereka tunggu. Siapa? Yaitu orang-orang yang tidak mau masuk Islam secara keseluruhan, jadi maunya setengah-setengah. Illa ayyatiyahumullah, kecuali datang kepada mereka itu siapa? Allah. Maksudnya apa? Amrohu, yaitu siksanya. Kaqaulihi au ya'tiya amru rabbik, ay adzabahu, jadi urusan Allah. Ini artinya azab. Jadi yang mereka tunggu itu sebenarnya azabnya. Fi dhulalin, dalam jam'u dhillah, dalam naungan minal ghamam, as-sahab, naungan
naungan as-sahab itu adalah as-sahab di goimun ataupun mendung. As-sahab wal malaikatu wa qudiyal amr. Jadi tidak ada yang mereka tunggu kecuali azabnya Allah dalam bentuk naungan dari awan, wal malaikatu wa qudiyal amr. Dan datangnya malaikat wa qudiyal amr tamma amru halakihi, sehingga selesai sudah atau sempurna sudah kehancuran mereka. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah semua perkara itu kembali. Wal fa'ilu fil akhirah fayujazi. Ya, jadi di sini disebutkan orang-orang yang tidak mau masuk Islam secara keseluruhan, ini artinya mereka sedang menunggu azab Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya sebelum ditutup bahwa sebagaimana disebutkan di awal tentang doa sapu jagat, itu kita diperintah untuk meminta kepada Allah itu kebaikan di dunia, bukan meminta dunia. Jadi yang tidak boleh itu meminta dunia. Kalau meminta itu adalah meminta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Maka ini merupakan inti dari doa sapu jagat. Semoga bermanfaat. Usikum binafsi fi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.